Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyinal karim Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dengan taufik dan hidayahnya kembali kita bisa hadir dalam kajian Al-Quran dalam tafsir Ibnu Katsir. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita masuk pada surat Al-A'raf ayat yang ke-34. Silahkan dibuka. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ajal. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Ya bani Adam imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati. يقصون عليكم آياتي فمن اتقى. فمن
اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار. هم فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكل ummatin ajalun. Walikulli, dan bagi setiap ummatin umat, ajalun, ajal. Fa'idha ja'a ajaluhum, fa'idha, maka apabila, ja'a, datang, ajaluhum, ajal mereka, la yastakhiruna sa'atan, tidaklah mereka ditunda sesaat, wala yastaqdimun, dan juga tidak didahulukan. Ya bani Adam, wahai anak Adam, manusia, imma ya'tiyannakum rusulum minkum, jika datang kepada kalian rusulun, rasul-rasul, minkum, dari kalian, yakussuna alaikum, mereka mengkisahkan atas kalian, ayati, ayat-ayatku, famanittaqa, faman, maka barang siapa, ittaqo, asal katanya ada hamzah wasal, maka dibacanya famanittaqo, asal katanya ittaqo, tidak boleh dibaca faman ittaqo, tapi famanittaqo. Maka barang siapa yang bertakwa, wa aslaha, dan dia melakukan kebaikan, fala khaufun alaihim, maka tidaklah takut atas mereka, walahum yahzanun, dan juga mereka tidaklah bersedih hati. Walladzina kadzabu biayatina, walladzina kadzabu, dan orang-orang yang mereka mendustakan, biayatina, ayat-ayat kami, wastakbaru, dan mereka sombong, anha, terhadap ayat kami, ulaika ashabun nar, mereka akan menjadi penduduk neraka. Hum, mereka, fiha, di neraka itu, khalidun, kekal abadi. Ini baru terjemahan, translate. Sekarang kita lihat bagaimana Ibnu Katsir menyampaikan tentang tafsir beliau dalam kitab Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir. Walikullin, dan bagi setiap ummatin, umat. Apa yang dimaksud dengan umat di sini? Qarnin wa jailin, generasi, sekelompok manusia, generasi. Jadi setiap generasi, dan kalau yang disebut generasi itu apa? Bergantian dari satu generasi ke generasi, generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi atba'ut tabi'in, dan selanjutnya. Itu namanya apa? Umat. Ya, disebutkan dalam tafsir ini. Ajalun, itu ada ajalnya. Ya. Apa yang maksud ajal ini? Miqatuhum al-muqaddaru lahum. Waktu-waktu mereka yang sudah ditentukan untuk mereka. Jadi waktu yang sudah ditentukan. Ajal itu apa? Waktu yang sudah ditentukan. Jadi yang disebut dengan ajal kematian, berarti kematian itu waktunya sudah apa? Ditentukan.
ajal kehidupan. Berarti kehidupan itu apa? Ditentukan waktunya. Ya. Yang disebut ajal itu apa? Waktun muqaddarun, waktu yang ditentukan. Itu disebut apa? Ajal. Sehingga kadang-kadang yang namanya kematian itu disebut apa? Idza jaa ajaluhum, apabila datang ajal mereka. Maksudnya apa? Kematian yang sudah ditentukan. La yastakhiruna sa'atan. Mereka tidaklah akan ditunda. Ya, yastakhir apa? Tidak akan ditakhirkan. Tidak akan apa? Ditakhirkan, diakhirkan. Wala yastaqdimun, dan juga tidak akan didahulukan. Ya. Enggak diakhirkan, juga enggak didahulukan. Yang namanya ajal. Artinya apa? Ajal itu on time. Apa on time? Tepat waktu. Ya. Semenit pun, sedetik pun tidak akan apa? Berubah. Ketika datang kematian, enggak ditakhirkan, ditunda dulu deh, enggak. Atau enggak didahulukan, dahulin dulu mati deh, enggak. Dia dulu tuh yang tua mati dulu, yang muda ntar, enggak. Pokoknya sesuai dengan apa? Ajalnya gitu. Jadi enggak ngelihat yang muda, enggak ngelihat apa? Yang tua, enggak lihat yang sakit, enggak ngelihat apa? Yang sehat. Kalau udah datang ajal, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau udah datang ajal, ketika dia sakit, datang ajal, dokter yang manapun tidak akan mampu untuk menahan dia hidup. Kenapa? Udah waktunya. Yeah. Tapi kalau belum datang ajal, kematian, walaupun dia gak berobat, tiba-tiba sakit apa? Baik aja deh. Tiba-tiba apa? Bisa jalan sendiri gitu. Cuman gara-gara makan ini, makan itu, bisa jalan dia gitu. Kenapa? Karena memang apa? Semuanya bagian dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan inilah yang wajib kita imani. Kenapa wajib kita imani? Karena ini merupakan takdir. Kenapa kita wajib beriman kepada takdir? Agar manusia tidak putus asa. Jadi agar manusia tidak apa? Putus asa. Ketika sudah datang sesuatu yang memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, udah kita serahkan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala apa? Maha tahu. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidaklah satu musibah yang menimpa fil ardi, di permukaan bumi ini, wala fi anfusikum, dan juga tidak pada diri kalian, illa fi kitabin, kecuali sudah ditetapkan oleh Allah dalam kitab Lauhil Mahfuz. Min qabli an nabraha, sebelum kami ciptakan langit dan bumi. Itu sudah ditentukan ajal manusia. Jamaah sekalian rahimakumullah, disebut umat adalah sekelompok manusia yang menjadi generasi. Ya, umat itu apa? Manusia. Ya. Jadi generasi apa? Manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan kembali kepada Bani Adam, yaitu manusia. Ya Bani Adam, hai manusia. Ya. Untuk melanjutkan ayat-ayat sebelumnya, karena ayat sebelumnya juga manusia dipanggil ya Bani Adam. Karena ini masih rentetan atau runtutan, yang betul rentetan apa? Runtutan ini. Rentetan gitu ya. Ya, rentetan dari ayat-ayat sebelumnya. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan kepada manusia yang dipanggil dengan Bani Adam. Imma ya'tiyannakum, jika datang kepada kalian rusulun, rasul-rasul. Ya. Kata-kata rusulun, ro, sin, dan lam, berarti dia bentuknya jamak. Mufradnya apa? Tunggalnya apa? Rasulun. Ya. Mufradnya apa? Rasulun. Jika datang kepada kalian utusan-utusan kami, namun yang dimaksud apa? Rusulun di sini adalah rasul, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya setelah itu disebutkan dengan minkum, di antara kalian. Karena nanti ada kata-kata rusulun, tidak disebut kata-kata minkum.
Ya. Kenapa? Karena Rasul juga bisa berbentuk malaikat. Malaikat juga di dalam Al-Quran disebut apa? Rasul. Ya. Dan manusia juga bisa disebut Rasul ketika dia utusan Allah SWT. Makanya disebut minkum. Maksudnya apa? Jika datang kepada kalian Rasul-Rasul dari kalangan kalian itu maksudnya apa? Kalangan manusia, bukan kalangan jin. Atau juga bukan kalangan malaikat. Apa tugasnya? Yakussuna alaikum. Mereka mengkisahkan atas kalian ayat-ayatku. Artinya, ketika Allah Subhanahu wa taala bangkitkan, utus seorang rasul di tengah-tengah mereka yang tugasnya yakussuna alaikum, mengkisahkan. Kisah. Maksudnya apa? Kisah itu menceritakan. Beda dengan riwayah. Kalau kisah itu pasti datang sudah. Dalam Al-Quran itu banyak kisah-kisah. Makanya disebut surat Al-Qasas. Kenapa? Karena pasti. Apa yang disampaikan itu pasti, bukan fiktif. Kisah kaum Ad, kisah kaum Madian, kisah kaum Ad, kaumnya Nabi Hud alaihissalam, kisah kaum Samud, kaumnya Nabi Soleh alaihissalam, kisah kaum Madian, kaumnya Nabi Syuaib, kisah Bani Israel, kaumnya Nabi Musa atau Nabi Isa. Itu kisah. Jadi apa? Kisah. Makanya ada satu ayat namanya Al-Qasas, tentang kisah-kisah. Berbeda dengan hikayah. Hikayat bisa benar bisa salah. Hikayat. Dalam sebuah hikayat dikatakan, kan gitu. Itu bahasa Arab bedanya antara hikayah dengan apa? Kisah kalau saya lihat. Jadi kalau kisah, kejadiannya pasti. Kejadiannya apa? Pasti. Kalau hikayah apa? Masih bisa jadi, bisa enggak gitu. Hikayah. Gitu. Makanya udah sebentar. Dalam sebuah hikayah dikatakan, ya, itu aja kan. Tapi kalau hikayah, kisah itu pasti terjadi. Kenapa? Al-Quran yang menyampaikan. Kan pasti. Ya. Maka mereka mengkisahkan, menyampaikan kepada mereka ayat-ayatnya. Maka kisah di dalam ayat-ayat itu apa? Kisah di dalam ayat-ayat Al-Quran pasti datangnya. Kisah yang lalu itu betul sudah terjadi. Kisah yang akan datang akan terjadi. Tentang kisah Dajjal. Dajjal itu akan apa? Turun. Kisah Nabi Isa yang akan Allah utus kembali ke permukaan bumi untuk apa? Membunuh Dajjal dan lain sebagainya. Makanya setelah itu apa? Wa basyara, di dalam kisah tersebut yang menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan dia menyampaikan juga berita gembira. Jadi Rasul itu di samping menyampaikan tentang ayat-ayat yang berkenaan dengan kisah kaum lalu dan kaum yang akan datang, juga basyara, menyampaikan berita gembira, wahadzara, dan menyampaikan tentang berita yang tidak gembira, peringatan. Jadi berita gembira dan peringatan. Apa berita gembiranya? Surga dengan nikmat-nikmatnya. Orang-orang mukmin akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadzara, peringatan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir akan dimasukkan ke dalam neraka dengan siksanya, azabnya. Ini namanya apa? Basyara wa hadzara. Maka Allah SWT mengatakan famanittaqa wa aslaha. Ketika dia sudah mendengarkan kisah tersebut yang disampaikan oleh rasul-rasulnya, famanittaqa, maka barang siapa yang bertakwa, wa aslaha, dan mereka melakukan kebaikan, dan mereka berbuat baik. Apa yang dimaksud dengan famanittaqa? Barang siapa yang bertakwa, ai tarokal muharramat, meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Orang-orang yang bertakwa dia akan meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Wa aslaha, dan dia melakukan kebaikan. Ai wa fa'alat ta'at, melakukan ketaatan maksudnya. Ini tafsir yang disampaikan oleh Ibnu Katsir. Jamaah sekalian,
Kenapa ketika menafsirkan famanittaqa, barang siapa yang bertakwa, maksudnya meninggalkan yang diharamkan. Nah, sekarang kita tahu dulu arti takwa. Kata-kata ittaqa dari kata waqayaki wiqayah menjadi ittaqa yattaqi, yang artinya apa? Menjaga, memelihara. Wiqayah itu apa? Memelihara, menjaga. Artinya orang yang bertakwa mampu menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mau melakukan hal-hal yang diharamkan. Kenapa? Karena dia mampu bisa selamat dari hal-hal yang diharamkan. Makanya ada seorang pemuda yang ketika dia lagi lapar nih, tiba-tiba dia duduk di tepi sungai, dia lihat ada apel lewat. Karena saking lapar dia makan. Baru nyuap sendiri sedikit, baru ngapa sedikit, udah kegigit. Dia ingat, ini apel siapa nih? Akhirnya dipikirin, wah ini apel mengalirnya dari sono nih. Berarti dia harus ngikutin alur sungai berlawanan. Ternyata di sana ada banyak pohon apel. Kemudian ternyata di situ banyak pohon apel dan ada yang punyanya. Kemudian kata anak muda, saya menemukan apel Anda yang dari sungai. Dia mengalir dari kebun Anda. Saya mohon untuk dihalalkan apel ini. Padahal ini apel kan udah jauh dari rumahnya kan. Tapi dia masih was-was, takut. Kenapa? Karena ini bukan milik saya nih, milik orang nih. Karena dia tidak mau dalam dirinya daging yang tumbuh itu dari makanan yang haram. Kata orang yang punya apel tersebut, yang punya pohon apel yang tersebut mengatakan, ya saya halalkan. Tapi dengan syarat Anda mau menikah dengan anak saya, seorang putri yang buta, yang bisu, yang tuli. Bayangkan tuh. Tapi karena dia ingin jangan sampai tubuhnya berasal dari daging yang haram, udah deh nggak apa-apa deh. Dia terima. Ketika diterima, akhirnya dinikahkan. Kalau orang dulu kalau nikah kan nggak diliatin perempuannya, disembunyiin dulu di dalam kamar. Kalau sekarang kan dia digandeng, itu nggak betul itu sebetulnya. Kenapa? Ditontonin orang anak perempuan itu. Yang lainnya bapak-bapak semuanya anaknya yang perempuan digandeng itu jangan. Kalau bisa tuh anak di belakang aja. Sembunyi sama turu-turu wanita lah gitu, sama ibu-ibunya gitu. Jangan jangan dipajang di tengah-tengah orang gitu. Jangan digandeng. Kenapa? Belum nikah. Udah belum nikah lagi dipakein kerudungan lagi disatuin gitu. Padahal belum nikah gitu ya. Nah, jangan juga gitu ya. Akhirnya setelah nikah baru dia disuruh masuk ke kamar. Dia lihat istrinya, ternyata istrinya cantik banget. Istrinya cantik. Ya, matanya juga luar biasa, ya. Kemudian juga mukanya juga cantik, putih, bersih, ya. Kalah kali ya ratu sejagat itu. Terus kaget dia, lo katanya tadi akan dinikahkan dengan anaknya yang buta, yang tuli dan bisu. Iya, anak saya tidak pernah keluar. Bayangkan. Jadi putrinya itu nggak pernah keluyuran, sehingga matanya itu nggak ngelihat hal-hal yang diharamkan. Nggak pernah ngelihat hal-hal yang diharamkan. Telinganya nggak pernah mendengarkan hal-hal yang diharamkan. Telinganya begitu juga dia tidak pernah menceritakan kejelekan orang. Kenapa? Karena memang hidupnya nggak keluar. Nggak keluar, hanya di dalam rumah dan dijaga betul oleh orang tuanya. Dan akhirnya itulah saking orang itu betul-betul menjaga hal-hal yang diharamkan agar tubuhnya jangan sampai terbit dari barang yang haram. Kenapa? Karena disebutkan dalam hadis, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru Allah. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih utama baginya. Jadi kita jaga yang haram. Kemudian wa aslaha, dan dia berbuat taat. Habis dia bertakwa, bisa menjaga yang haram, melaksanakan ketaatan, dia sholat, dia kalau punya uang dia bersedekah, kalau punya kelebihan dia berzakat, kalau datang bulan Ramadan dia berpuasa, dan lain sebagainya. Artinya orang yang bertakwa itu akan senantiasa melaksanakan ketaatan.
Jadi jangan sampai saya sih takwa meninggalkan yang diharamkan, nggak makan yang haram gitu. Tapi nggak sholat, nggak boleh juga gitu. Atau dia sih sholat, dia sih ngaji rajin gitu. Tapi masih makan yang haram juga gitu. Masih korupsi juga, itu juga nggak benar gitu. Makanya Allah SWT menyebutkan famanit taqa wa aslaha. Faman tarokal muharramat, barang siapa yang meninggalkan yang diharamkan, wa fa'ala ta'at, dan dia melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maka tidaklah takut atas mereka, tidak ada rasa takut atas mereka, dan tidak ada rasa duka cita, sedih. Maksudnya apa? Tidak takut mereka menghadapi kehidupan dunia, dan tidak bersedih hati ketika dia meninggalkan dunia. Ketika dia apa? Menghadapi kehidupan dunia, nggak takut. Kenapa? Karena di sana ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nggak takut karena di sana apa? Ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia meninggal, nggak takut menghadapi negeri akhirat. Karena dia sudah menyiapkan diri dengan amal-amal yang dia lakukan dengan cara bertakwa dan dia berbuat baik. Nah ini jamaah sekalian rahimakumullah. Ada suatu syair itu berbunyi, waladatka ummuka bakian wan nasu haulaka yadhakuna katsiran. Ibumu melahirkan kamu dalam keadaan nangis. Ibumu melahirkan kamu dalam keadaan apa? Menangis. Wan nasu haulaka yadhakuna katsiran. Dan orang-orang di sekitar engkau, saudara, paman, bibi, bapaknya, ibunya, yadhakuna katsiran. Mereka apa? Tertawa gembira, riang. Kan girang kan ketika melahirkan kan? Tapi ini anak apa? Nangis. Nah, hendaknya ketika apa? Melahirkan seperti itu, tapi ketika meninggalkan dunia, jadilah kalian orang yang tertawa. Dan orang-orang menangisi kita. Kenapa? Karena waktu kita lahir ke dunia kita nangis. Ketika kita meninggalkan dunia, tertawa senyum. Dan orang-orang pada menangis. Orang-orang apa? Pada menangis. Kenapa? Karena mereka tidaklah sedih ketika meninggalkan dunia. Kalau kita meninggal dunia dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempertahankan iman kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan jaga anak keturunan kita. Jadi apa? Allah Subhanahu wa taala akan jaga anak keturunan kita. Kenapa? Dengan kesolehan kita. Karena dalam ayat Al-Quran apa? Wa kana abuhuma soleha. Dan adalah kedua bapak anak yatim tersebut, kedua anak yatim apa? Tersebut bapaknya bapak yang soleh. Artinya apa? Bapak yang soleh, maka anaknya itu akan dijaga oleh Allah SWT ketika bapaknya itu udah nggak ada. Bahkan disebutkan dalam Ibnu Katsir bahwa bapak yang dimaksud dalam surat Al-Kahfi ini bukan bapak langsung, dia itu kakek-kakek yang keberapa gitu. Ternyata zuriyahnya, keturunannya itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya kalau kita ingin dijaga anak keturunan kita, jadilah kita yang soleh. Karena kadang-kadang kita cuma nuntut anak kita menjadi soleh. Sementara diri kita apa? Ya mudah-mudahan berusaha menjadi orang apa? Bapak yang soleh. Kenapa? Saya katakan tadi apa? Akan Allah jaga. Wa kana abuhuma solihah. Jamaah sekalian, walladzina kadzdzabu biayatina, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Kadzdzabat biha qulubuhum. Maksudnya apa? Dia tidak mengimani ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan hati mereka. Hati mereka ragu terhadap apa? Al-Qur'an, kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wastakbaru 'anil amal biha, dan mereka
Takabur, apa takabur? Sombong di dalam melakukan amal yang disampaikan oleh Allah dalam ayat-ayatnya. Nah, di sini kata-kata kadzabat maksudnya apa sih? Mendustakan, maksudnya tidak mau mengimani, mendustakan. Jadi apa? Mendustakan apa? Tidak mau mengimani. Hatinya tidak mau mengimani, mendustakan. Takabur, kalau takabur itu dengan apa? Dengan amal. Jadi kalau kadzabat, kadzabu bi ayatina, mereka mendustakan ayat-ayat kami, hatinya nggak beriman. Kemudian wastakbaru, dan mereka sombong di dalam melakukan amal yang ada di dalam ayat tersebut dengan sikap, dengan action. Jadi dua, hati dan amal. Nah, disebutkan dalam hadis, apa sih yang disebut dengan al-kibr, sombong? Sombong itu bukan hanya sebatas bahasa kita. Kalau kita kan ada orang pakai baju bagus atau pakai mobil bagus, sombong banget kan gitu. Itu sombong duniawi. Maksudnya sombong di sini adalah al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Jadi ada dua. Kibr, sombong itu adalah batarul haq. Menolak kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa? Menolak kebenaran. Ketika datang dari Allah kebenaran, dia tolak. Ketika dia enggak mau mengamalkan perintah Allah, berarti dia orang yang sombong. Kenapa? Menolak kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Iblis disebut sombong. Sombong itu dalam bahasa Arab itu al-kibr, takabur. Iblis. Walaupun dalam bahasa kita sombong itu banyak artinya, bisa kadang-kadang congkak, kadang-kadang angkuh, kadang-kadang sombong, macam-macam lah gitu. Tapi paling tidak al-kibr. Iblis disebut sombong. Kenapa? Karena dia menolak kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan untuk bersujud kepada Adam, dia nggak mau. Dia sombong. Makanya disebut apa? Aba wastakbaro. Dia enggan dan dia sombong. Yang kedua, wa ghamtun nas. Ada dua. Kepada Allah dia tidak menerima kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada manusia dia kecilin manusia. Tahu dikecilin? Kalau ngelihat manusia itu sebelah mata mulu gitu. Tahu sebelah mata? Kalau ngelihat orang sebelah mata, padahal matanya dua kan ya. Tapi ngelihatnya dengan sebelah mata gitu. Maksudnya sebelah mata itu apa sih? Orang dianggap ceri terus gitu. Baru punya gitu aja. Baru punya mobil gitu aja. Itu apa? Jadi orang dinilai mulu sama dia gitu. Itu namanya ngecilin orang. Baru punya ilmu gitu aja. Bisa-bisaan dia ngajar umpamanya. Baru punya rumah gitu aja. Bisa-bisa. Orang dilihatin dengan sebelah mata mulu, itu namanya ngecilin orang. Nih aneh nih, pakai emas, makanya dia kalau ngomong tangannya diangkat mulu, biar biar kelihatan gelangnya gitu, berentet gitu. Biar kalau ngomong tangannya jarinya diginiin mulu nih, biar biar kelihatan cincinnya. Itu namanya sombong kepada orang yang kecil. Nah, walladzina kadzabu biayatina, dan orang-orang yang mendustakan ayat kami dengan hatinya didustakan. Maksudnya apa? Enggak mengimani ayat Allah. Wastakbaru, dan dia sombong terhadap ayat-ayat Allah. Maksudnya apa? Tidak mau melaksanakannya. Tidak mau melaksanakannya. Maka orang ini kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Ulaika ashabun nar. Kata Allah ulaika ashabun nar. Mereka adalah ashab, penduduk neraka. Sebetulnya kata-kata ashab bisa juga dalam arti lain, ulaika ahlun nar. Ahlun juga disebut penduduk juga bisa. Tapi kenapa disebut dengan ashab? Ashab itu dia kata-kata sahibah, yang menyertai. Dalam bahasa kita sohib, tahu sohib apa? Di sini sohib, kalau bahasa lainnya besti. Itu bahasa lain itu. Besti. Ini sohib. Sohib itu apa? Sahibah.
Kan udah jadi bahasa kita. Ini sohib kental ini. Tahu sohib kental itu ya. Artinya betul-betul apa? Kemana aja apa? Ade terus gitu. Kemana aja ngikut deh gitu. Cuman tidur doang lain gitu. Pokoknya kalau pergi ada dia. Kemana aja tuh kalau apa? Keluar ada dia juga gitu. Ya. Cuman pulangnya aja beda. Kenapa? Rumahnya beda-beda gitu kan. Itu sohib. Artinya orang yang senantiasa menyertai. Makanya sahabat Rasul itu apa? Dari kata-kata sahibah. Kenapa? Orang yang betul-betul menyertai Rasulullah. Dalam amalannya selalu tidak terlepas dari apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Itu namanya sahib. Makanya Rasulullah Abu Bakar di dalam ayat Al-Quran, di dalam ayat Al-Quran di surah At-Taubah disebutkan apa? Idz qala li sahibihi la tahzan innallaha ma. Idz qala li sahibihi, dan ingatlah ketika Rasulullah Nabi Muhammad berkata kepada sahibnya. Siapa sahibnya? Abu Bakar. Kenapa? Abu Bakar adalah sahabat yang selalu menyertai Rasulullah kemana aja. Nah, di sini juga disebutkan ashab berarti dia sudah menempel dengan neraka. Ashab udah menjadi apa? Temannya neraka. Ashabun nar itu. Padahal ahlun nar juga bisa. Tapi disebut apa? Ulaika ashabun nar. Mereka adalah menjadi ashabun nar. Cuman bahasa kita diartikan dengan apa? Penduduk. Padahal apa? Mereka adalah orang yang sudah nempel di neraka itu. Karena kata-kata sohibah, menyertai. Enggak sampai di situ. Makanya disebut ashab, hum fiha khalidun. Mereka di dalam neraka itu khalidun, kekal. Khalidun apa? Kekal. Kekal abadi, selama-lamanya. Mereka unlimited waktunya di neraka. Apa unlimited apa? Tidak terhingga, enggak ada batasnya. Pokoknya kapan saja, wallahu alam. Ai makithuna fiha muksan mukhalladan. Mereka akan tinggal di dalam neraka dengan tetap yang terus menerus abadal abidin. Bagi siapa? Bagi mereka yang kufur kepada Al-Quran. Mereka yang kufur kepada para rasul. Karena orang masuk neraka, ada yang kekal abadi dan ada yang dikeluarkan. Sementara orang yang masuk ke dalam surga, kalau udah masuk ke dalam surga nggak ada yang dikeluarin lagi udah. Jadi kalau udah orang masuk ke dalam surga nggak ada yang dikeluarin. Beda dengan neraka. Oh, dia salah masuk tuh surga, mesti dikeluarin tuh. Enggak ada gitu. Tapi kalau neraka, ada yang kekal abadi, ada yang dikeluarin. Siapa mereka yang dikeluarkan? Orang-orang yang mukmin yang ketika dia matinya dalam keadaan beriman, tapi mukminun fasikun, mukmin yang fasik, mukmin yang berdosa. Ini kan yang menjadi apa? Dialog antara Hasan Basri dengan muridnya. Muridnya bertanya, ya Syekh Al-Jubai kalau saya itu ya, mohon maaf. Bagaimana nasib orang mukmin nanti di akhirat dan orang kafir dan orang mukmin yang berdosa? Bagaimana nasib ketiga orang ini? Ya, maka kata Hasan Basri, orang mukmin akan masuk ke dalam surga. Orang kafir akan masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Orang mukmin akan masuk ke dalam surga juga selama-lamanya. Sedangkan orang mukmin yang fasik, berarti kan mukmin, tapi dia fasik, berdosa besar, akan masuk ke dalam neraka. Dan ketika Allah sudah memaafkan dia di surga dan begitu panjangnya waktu, maka Allah angkat dia dari neraka. Jadi angkat apa? Allah angkat dari api neraka dengan rahmat Allah dan dengan syafaat imannya. Artinya apa? Karena dia mati dalam keadaan apa? Iman. Kemudian dia dikeluarkan dari neraka. Kemudian dimasukkan ke sungai yang namanya Nahrul Hayawan, sungai kehidupan. Kemudian dia masukkan ke dalam surga. Artinya pada akhirnya kena dengan keimanannya masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena dia mukmin. Maka dia masukkan ke dalam surga dengan apa? Keimanannya dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang mukmin nanti bisa mendapatkan rahmat Allah. Hanya mukmin.
Dan orang mukmin masuk ke dalam surga juga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya di Isa ya. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian rahimakumullah, ya, ayat ini memberitahukan kepada kita tentang bahwa ajal manusia tidak melihat tua atau muda, tidak melihat sehat atau sakit, tidak melihat kaya atau miskin, tidak melihat raja atau rakyat, tidak melihat orang gede atau orang kecil, enggak. Yang dilihat adalah bagaimana ketika sudah datang ajal, siapapun dia, walaupun dia apa, raja, pejabat, kalau udah datang ajal mati. Rakyat, kalau belum datang ajal belum mati. Kenapa? Karena bagian dari semuanya itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kita menjadi orang yang cerdas. Orang yang cerdas, kata Rasulullah, bukan orang yang IQ-nya di atas rata-rata. Tapi yang cerdas itu apa? Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang man dana nafsahu, bisa bisa dengan hawa nafsunya, bisa apa? Bisa dia tahan. Dia tahan hawa nafsunya. Enggak gampang marah. Karena kalau orang marah itu apapun akan dilakukan dengan kemarahannya. Makanya ketika ada orang sahabat, ya Rasulullah ausini, berikanlah saya nasihat, wasiatkan saya ya Rasulullah, la taghdab, jangan Anda marah. Kenapa? Karena orang kalau udah marah apapun akan dilakukan dengan kemarahannya. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, yang kedua, wa amila lima ba'dal maut, dan dia mau melakukan amal soleh untuk mempersiapkan kematian. Jadi udah amal soleh itu apa? Amal yang kita lakukan untuk persiapan kematian. Tapi jangan kita merasa amal ini udah banyak, nggak boleh, nggak perlu lagi persiapan. Enggak, karena kita masuk ke dalam surga itu dengan sebab rahmat Allah. Amal itu untuk menjadi wasilah kita untuk bisa mendapatkan rahmat Allah. Jadi ingat ya, amal soleh kita itu menjadi wasilah kita untuk bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan amal soleh kita. Ini saja jamaah sekalian rahimakumullah. Mudah-mudahan ayat ini bisa kita amalkan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita untuk memahami Al-Qur'an dan mengamalkan Al-Qur'an. Pada akhirnya mudah-mudahan Al-Quran menjadi syafaat kita nanti di hari kiamat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.